Tapi kalau yang Aceh ini jadi banjir plus longsor bandang nih kalau menurut saya. Jadi bukan hanya longsor. Nah, penyebabnya tentunya banyak penyebabnya. Jadi hutan gundul mungkin salah satu, kemudian curah hujan yang berlebihan yang belum pernah terjadi. Negara seperti ini early warning sistemnya harus dijalankan. Nah, seperti kemarin ini kalau waktu BMKG sudah mengumumkan, kalau diumumkan secara masif di TV nasional apa di mana diumumkan secara masif, kemudian diambil tindakan, pemerintah daerah langsung umumkan ke masyarakat, dan kita sebagai anggota masyarakat juga harus percaya sama pemerintah nanti ke depan. Iya. Kok diingetin, ayo kita keluar dari sini, harus cepat dalam waktu 1 atau 2 hari ini harus pergi dari sini gitu ya. Nah, langsung berbondong-bondong pergi cari tempat. Nah, pemerintah siapin tempat di mana. Kalau itu terjadi, minimal rumah itu sudah kosong gitu loh, minimal gitu ya, rumah-rumah di situ, jadi nggak korban jiwanya bisa dihindari. Halo guys, balik lagi di podcast Tanya Mas Jordi. Indonesia sedang berduka. Bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan banyak korban dan banyak kerugian yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hari ini gue mau bahas mencegah bencana dengan tata ruang bersama Dr. Insinyur Abdul Kamarzuki, Dirjen Tata Ruang periode 2017-2022. Selamat datang, Pak Uki. Selamat datang. Pak, sebelum kita mau ngucapin terima kasih banyak nih Pak ya, udah datang ke podcast kita. Emang moodnya di sini kita juga sedang berduka untuk Indonesia ya Pak. Pray for Sumatera. Bapak, apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik. Kegiatan Bapak apa akhir-akhir ini? Santai-santai aja. Santai-santai aja ya. Kebetulan saya masih fungsional di Kementerian ATR BPN. Oh masih Pak? Fungsional. Ya, Agraria Tata Ruang. Walaupun bukan struktural lagi, tapi masih. Ini sebelum kita bahas tentang bencana yang sedang terjadi nih Pak, ini ada video yang mau kita tayangin dulu, betapa dahsyatnya ini bencana dan ngeri deh sebenarnya ngelihatnya ya. Boleh nggak teman-teman kita play?
Aduh, miris banget ngeliatnya Pak. Iya. Itu banyak banget korban jiwanya tadi sampai geletak-geletak gitu tuh. Nggak habis pikir sih. Pak, ini kan banyak orang yang bilang ya, terutama tadi kita juga lihat banyak kayak pohon-pohon yang hanyut gitu kan, kayu-kayu gitu. Nah itu banyak orang bilang itu karena hutannya gundul. Tapi menurut pandangan Bapak nih, ini mungkin nggak sih itu satu-satunya? Kayaknya enggak sih Pak. Penyebabnya tuh kenapa sih bisa terjadi kayak gini? Iya. Mungkin saya selama ini kan bukan meneliti soal ini ya, bukan sebagai peneliti soal bencana ini seperti penyebab bencana ini seperti apa, tapi saya sering itu memperhatikan bencana itu dari sisi bagaimana menata kembali nanti ke depannya gitu ya. Kalau dilihat masifnya bencana yang tadi di film tadi itu, memang banyak gelontongan kayu tadi kan kelihatan di air bahnya itu. Nah ini kan bukan banjir bandang kalau kita bilang ini kan udah banjir dan longsor bandang istilahnya ya. Jadi banjir berikut longsornya. Iya. Maksud tapi kalau yang Aceh ini jadi banjir plus longsor bandang nih kalau menurut saya. Jadi bukan hanya longsor. Nah penyebabnya tentunya banyak penyebabnya. Jadi hutan gundul mungkin salah satu, kemudian curah hujan yang berlebihan yang belum pernah terjadi. Jadi kalau selama ini mungkin curah, saya nggak tahu angkanya, mungkin BMKG lebih hafal tuh, ada batas ambang curah hujan yang masih normal untuk naik permukaan air sungai dan lain-lain. Tapi ini bukan hanya itu, tapi hujannya itu bisa istilahnya tuh jumlah curah hujannya besar dan durasinya juga cukup lama kan, sampai seminggu lebih, sehingga tanah itu yang tadinya kuat daya ikatnya itu sehingga lentur. Nah itu yang menyebabkan, karena dihajar terus hujan yang dengan intensitas cukup tinggi itu. Jadi faktornya banyak gitu menurut saya. Kalau kita lihat tadi rumah di Padang Panjang tuh ya, yang jembatan kembar, kalau tadi di rumah-rumah penduduk yang ke bawah itu ya. Kalau dilihat lebih atas lagi ya, kalau kita pakai drone itu kan banyak sekarang di YouTube sudah pada ngedrone bahkan bikin film yang kejadian bencananya itu kan rumah banyak di bawah lereng gunung ya mereka. Tapi ada juga yang rumah di hamparan luas yang harusnya nggak secara planning, secara perhitungan kita manusia nggak apa-apa, tapi kena juga. Kan yang di Padang Panjang dan lain-lain. Nah, yang namanya bencana itu kan kalau dia ada korban tuh, baru kita kemudian bencana. Misalnya banjir sampai luapan air sungai tinggi segala macam, tapi nggak kena penduduk kiri kanan, kita nggak bilang itu korban kan, cuma terjadi luapan air aja. Banjir tapi nggak di kota-kota, banjirnya tadi mana cuma genangan air aja gitu ya. Nah tapi kalau udah banjir ataupun longsor yang menelan korban banyak, itu baru bencana. Nah supaya bencana itu nggak terjadi, sebetulnya di negara kita yang alamnya seperti ini, memang yang harus ditingkatkan itu early warning systemnya sama mitigasi bencananya. Contoh ya, nanti ini saya berharap sih kejadian Sumatera, Aceh dan juga mana nih banjir dan longsor bandang ini, jangan lupa lagi kita. Misalnya jangan lupa itu. Saya flashback ke belakang waktu tsunami 2004. Setelah di Aceh, setelah kejadian tsunami, kita turun nih dari Kementerian ATR ya. Saya dari fokusnya dari Kementerian ATR turun buat tata ruang baru semua kan, karena garis pantainya berubah semua kan di pinggir itu kan, jadi nggak turun lagi dia. Mungkin sekitar sampai 1-2 kilo ada masuk garis pantai ke darat. Jadi berubah tuh bentang alamnya. Nah, sehingga itu harus ditata. Yang tadinya kita bisa taruh di situ peruntukannya perumahan, udah nggak bisa lagi karena udah jadi air laut kan. Kita harus rubah itu. Nah, di rencana tata ruang Aceh yang baru setelah pasca tsunami itu kita bikin ada termasuk jalur-jalur evakuasinya kita buat. Ya termasuk di RDTR-nya tuh kita buat jenis rumah yang dulu mungkin ada rumah hunian padat, sedang, rendah, tapi ditambah lagi sekarang rumah istilahnya dengan konstruksi tertentu. Jadi dia harus rumahnya panggung. Jadi di situ boleh tapi rumah panggung. Nah kayak gitu-gitu kita. Namun dalam perjalanan saya khawatir tuh lupa lagi.
Nah, jadi tadinya kalau mungkin Mas Jorgi bisa jalan-jalan ke Aceh nanti, mungkin tanya teman-teman di Aceh. Saya juga baru pulang dari Aceh kemarin. Dulu jalur evakuasi itu jelas tuh apa namanya itu sign-signnya itu ada. Nah sekarang beberapa sudah mulai hilang tuh jalur evakuasi. Nah, itu yang mungkin menurut saya itu yang harus ditingkatkan. Nah seperti misalnya kejadian Sumatera Aceh ini kemarin banjir dan longsor bandang ini. Waktu BMKG, jadi ramalan BMKG itu kalau akurat ya, insya Allah akurat BMKG itu harus dipublikasi masif gitu ya ke masyarakat, khususnya yang yang terdampak di daerah yang Taifun Tino itu akan datang. Kan udah diingetin tuh. Seperti kalau dulu saya waktu di Texas, waktu lagi sekolah itu tornado ya. Mas Jogi pernah, kalau di Mas Jogi di Australia tuh ya, jadi nggak pernah dengar tornado ya. Tapi sering ada ya? Badai-badai gitu. Badai, di Amerika kan terkenal tornado, ada hurricane gitu ya, di pinggir pantai itu hurricane kan, itu aja badainya. Itu nggak bisa dihindari kan, itu akan datang terus ya. Setiap tahun, setiap musim itu dia akan datang gitu. Nah, yang perlu dilakukan pemerintah adalah early warningnya. Jadi kalau tornado tuh udah sirine di mana-mana udah bunyi tuh, sehingga masyarakat tuh udah ke bunker atau gitu ke shelter-shelternya di bawah, kalau di mana di rumah-rumah tuh di bawah di bawah batap segala macam, itu cari tempat yang aman tuh sudah dilakukan. Nah kemudian sehingga korban waktu tornado itu masuk, korbannya jadi nggak terlalu besar gitu ya. Ya korban material memang nggak bisa dihindari, tapi korban yang penting kan korban jiwa itu ya. Nah seperti kemarin ini kalau waktu BMKG sudah mengumumkan, kalau diumumkan secara masif di TV nasional di mana diumumkan secara masif, kemudian diambil tindakan, pemerintah daerah langsung umumkan ke masyarakat, dan kita sebagai anggota masyarakat juga harus percaya sama pemerintah nanti ke depan. Kok diingetin, ayo kita keluar dari sini, harus cepat dalam waktu 1 atau 2 hari ini harus pergi dari sini gitu ya. Langsung berbondong-bondong pergi cari tempat. Nah, pemerintah siapin tempat di mana. Kalau itu terjadi, minimal rumah itu sudah kosong gitu loh, minimal gitu ya, rumah-rumah di situ. Jadi nggak korban jiwanya bisa dihindari. Nah itu, jadi untuk kita negara seperti ini, early warning sistemnya harus dijalankan. Ini berarti kan kalau ada longsor, banjir gitu kan berarti terrainnya berubah ya kan, kayak landasan geografiknya tuh berubah juga dong ya kan. Nah itu petanya apa harus dibikin ulang atau gimana Pak? Kalau data spasialnya harus dibuat ulang ya, harus dibuat ulang. Misalnya kan nanti kita akan atur lagi tuh di situ kan, misalnya jalannya masih bisa di situ nggak? Nah kalau jalannya berubah, jalur jaringan jalan maupun infrastruktur yang lainnya berubah, tentunya pola peruntukan lainnya juga akan berubah. Nah, termasuk kita nanti akan bahas dengan pakar-pakar itu ya, teman-teman di ATR bahas dengan pakar-pakar, masih bisa nggak itu dihuni oleh masyarakat di daerah itu ya, dengan kondisi seperti itu. Tentunya dengan catatan penelitian terhadap kawasan hutannya harus lebih akurat ke atasnya, ke hulunya. Kan khawatir kita nggak lihat tuh ya, cuman di satu bidang, nggak lihat secara 3 dimensi. Nah mungkin sekalian nih, mungkin saya ingat nih, perencanaan ke depan itu memang nggak bisa dihindari, harus 3 dimensi ke depan, harus 3D ya, 3 dimensi. Jadi kalau cuman 2 kan kita cuma lihat peta flat gitu ya. Nah tapi kita nggak lihat konturnya, nggak kelihatan tuh, kadang-kadang kita nggak bisa ngebayangin itu ya, betapa kelerengan itu ada yang 40%, 45% itu kadang-kadang nggak terbayang. Tapi dengan 3 dimensi itu bisa kita terbayang gitu bagi planner, sehingga naruh rumah di mana, naruh pasos di mana itu bisa ini. Tentunya sudah terpikir juga mitigasinya gitu. Nah untuk daerah yang terdampak tentunya ditata ulang, diteliti lagi mana yang bisa digunakan sebagai hunian dan lain-lain bisa, tapi kalau enggak ya sudah, terpaksa harus Pak, ini kan banyak kayak kebun sawit, ya kan, sawah itu di hulu sungai, di dekat lereng jurang gitu kan. Itu yang curam-curam tuh malah ditanemin padi gitu-gitu, sawah ya intinya. Itu sebenarnya boleh atau enggak sih? Atau emang dibuat kawasan lindung untuk menjaga kayak supaya enggak terjadi
banjir dan longsor segala macam gitu. Kalau aturannya kan kita punya aturan sepadan ya. Jadi ada sungai itu ada sepadannya, Ya. danau ada sepadannya gitu ya. Nah itu memang kalau kita bingung, kalau hak atas tanahnya kepemilikan boleh sampai sepadan, silahkan. Tapi yang penting sebetulnya sadar terhadap risiko itu sebetulnya ya. Iya. Jadi kalau kita bilang sepadan misalnya daerah lereng gitu ya, boleh dibangun apa enggak sih? Kira-kira boleh nggak dibangun daerah yang lerengnya sampai 45% gitu? Dibangun apa? Dibangun bangunan ya? Dibangunan misalnya untuk resort gitu. Resort lah. Iya, Kan ngeri-ngeri sedap kan? Logikanya kan kalau nanti longsor ikut ambrol dong itu resortnya kan gitu. Tapi kan di beberapa daerah, apalagi di Bali di pinggir-pinggir tebing dibangun ya, ada sky lodge apa tuh namanya, yang ada lodge yang dibangun persis di pinggir di tebing-tebing itu kan banyak tuh ya. Iya. Di Eropa juga mulai kalau kita bahas ke situ berarti semua itu nggak ada masalah dong. Nah, yang masalah sebetulnya seperti ini Mas Jody. Padang nih, Sumatera Barat ya, kemarin Padang kemarin juga kena bencana juga. Tapi Padang itu ada satu juga rawan gempa. Ya, di Padang tuh, di Aceh juga termasuk rawan gempa. Nah, kalau kita udah tahu situ rawan gempa, ya, mitigasinya gimana? Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Jadi bukan kita, nggak boleh lagi dong di situ ya. Nah, jadi kalau di daerah, misalnya di situ rawan gempa nih, misalnya daerah tertentu lah rawan gempa, berarti di dokumen perencanaan atau dokumen perencanaan tata ruang itu harus dibuat sedetail mungkin informasi di situ rawan gempa, sehingga izin bangunan boleh nggak di situ keluar? Orang bangun di situ boleh keluar nggak? Boleh. Diizinkan nggak? Boleh diizinkan. Tapi dengan catatan harus dilakukan analisis secara namanya mikrozonasi analisis ya. Mikrozonasi dilihat. Jadi tekstur tanahnya dilihat, batu-batuan semua dilihat itu, sehingga konstruksi bangunannya tuh, saya pernah datang tuh di salah satu hotel di Padang di Sumatera Barat itu dibikin bumper tuh, dibikin kayak di bawahnya di 3-4 titiknya tuh, 4 titik bangunan itu, sehingga kalau ada gempa dia goyang-goyangnya tuh bangunannya, tapi nggak rubuh ya, jadi nggak ada korban insya Allah gitu. Nah, ya jawabannya itu. Yang penting kita sadar, kita tahu risikonya, bagaimana kita ngatasin risiko itu, lakukan. Oh, jadi sebenarnya boleh-boleh aja asal tahu mitigasinya. Ya, mitigasinya sebetulnya itu. Yang repot kan asal. Nah, kalau asal bangun, nah itu yang. Oke, ini ada satu lagi video bencana juga nih tentang banjir rob yang ada di Jakarta nih. Ini kan lagi ramai juga nih. Boleh nggak teman-teman kita play? Kamis 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Banjir akibat rob terpantau. Banjir paling dalam. Untuk arus lalin sudah kita tutup di area Spekta, diputerbalikan untuk kendaraannya. Begitu pula di area Dermaga 10 untuk arus lalinnya, KR2, KR4 kita puterbalikan. Kalau ini saya ngelihatnya sebagai pertanda sih, kayak bencana besar yang akan datang. Karena kita kan tahu ya, Jakarta tuh letaknya tuh ada di bawah permukaan laut gitu ya. Terus dibikin kayak bendungan gitu kan, supaya air lautnya nggak masuk. Nah, berarti kalau udah mulai banjir-banjir gini, pertanyaannya ini kejadian di Pantai Mutiara sama mana? Muarangke. Ancol juga ya, Ancol. Nah,
Itu mungkin gak sih karena apa itu cuma karena air lautnya naik atau emang karena tanahnya ikut turun? Karena kan kita tahu ya Jakarta lokasinya kan dekat ini dan semua air ngalirnya ke situ semua kan, makanya kalau kayak daerah Bogor banjir, Jakarta pasti banjir kan gitu. Gimana tuh Pak? Dua-duanya. Oh dua-duanya air naik tanah turun gitu. Ya, karena Jakarta kan jumlah penduduknya sampai berapa? Jabodetabek ya, kalau kita bilang Jabodetabek ya. Jabodetabek itu udah megapolitan sebesar ini tuh sampai 30 jutaan ya jumlahnya. Semua orang butuh apa? Butuh air kan? Untuk hidup kan? Betul. Sebagian besar, sebagian lah, walaupun sekarang ada PDAM dan lain-lain, masih ngeruk air nyedot dari air tanah. Iya. Dan juga air tanah itu menyebabkan airnya kan disedot tanah itu ya. Nah itu salah satu penyebab turunnya permukaan air sedikit demi sedikit ya. Oke. Nah itu yang kalau kita sedot air di sini ya, misalnya kita sedot air di Semanggi, daerah Semanggi itu apa namanya, SCBD situ ya. Kita sedot air tanahnya tuh, itu jangan SCBD lah, terlalu jauh kali, misalnya di Monas ya, sekitar Monas gitu kita sedot airnya gitu. Itu lama kelamaan yang masuk air dari mana? Air dari laut tuh. Nah itu dulu waktu kira-kira masih mungkin sekitar berapa ya, tahun 2007-an gitu, waktu saya masih di Menko Perekonomian, itu kita melakukan penelitian itu. Jadi di mana daerah Semanggi daerah Sarinah tuh, itu beberapa konstruksinya tuh berkarat di bawah itu. Gitu. Nah itu kalau ada penelitian, tapi saya nggak tahu semasif apa, hanya sempat ada 1-2 penelitian yang menyebutkan itu. Nah itu berarti ada intrusi air laut udah masuk sampai ke daerah Sarinah. Mungkin sekarang kalau diteliti lagi bisa sampai SCBD, mungkin kita nggak tahu ya. Karena disedot air di sini, di sana kan masuk. Itu satu, itu penyebab, mungkin namanya angkanya nanti cari sendiri lah ya. Terus kalau permukaan air laut naik ya global warming penyebabnya kan, itu jadi muka air laut naik. Nah dua fenomena ini kan harus diatasi nih. Atasnya gimana? Kita pindah dari Jakarta semua rame-rame ya. Tapi kan emang kan dari yang Bapak jelasin juga kayak jadi serem juga tinggal di Jakarta Pak. Ya nggak usah serem ya, jangan serem. Tinggal tunggu waktu ini dong. Ya emang serem sih kalau kita nggak tahu. Sekali lagi tugas pemerintah mungkin akhirnya tugas pemerintah dengan peneliti-penelitinya nanti di belakangnya itu harus mengungkap ini secara dipublikasi ke masyarakat kondisi-kondisi ini. Kan tadi saya bilang lagi tuh, asal kita tahu kondisi bahayanya di mana, maka kita lakukan mitigasinya seperti apa. Oke. Nah dulu kan, kalau kita lihat sekarang Belanda, pernah ke Belanda? Pernah. Nah kan, dia berapa meter di bawah permukaan laut? Iya lebih parah sih ya. Seluruh kota ya, walaupun garis pantainya nggak seperti kita ya, panjangnya paling berapa puluh ribu gitu kan. Nah, tapi ternyata dia bikin tanggul tanggul raksasa gitu ya, yang untuk melindungi kotanya itu. Ternyata tanggul itu saya baca-baca itu memang sudah tahan gempa, tahan gelombang, tahan bocor segala macam tuh dia. Terus pompa untuk kalau terjadi bocor gitu, rescue-nya itu pompa nyedotnya. Kayak di Ancol kan pernah dulu ya banjir mas, terus karena pompa nggak berfungsi sehingga terendahnya lama kan, pompa membuang air dikeluarin itu ke laut lagi kan. Nah pompa juga pompa raksasa dan lain-lain gitu ya, maksudnya kayak kincir angin tuh. Nah kalau itunya dilakukan ya insya Allah ya aman-aman aja. Buktinya di Belanda santai-santai aja ya, orang hidup di bawah permukaan air laut. Nah, makanya tadi nggak usah takut-takut banget Mas Jordi gitu ya, cuman yang penting nanti ya kita suarakan terus supaya pemerintah mempublikasi kondisi sebenar-benarnya Jakarta seperti apa, terus mitigasinya seperti apa. Nah kita kan udah punya rencana dari kapan ya, sejak tahun berapa tuh, Giant Sea Wall itu pernah dengar nggak? Giant Sea Wall. Jadi kita yang bendungan buat pantai itu ya Pak ya? Nah itu ini kan bendungan, ini kan hanya bendungan bendungan buat ombak, untuk ombak doang yang ini kan di Ancol. Tapi yang program pemerintah yang masuk program strategis pemerintah kemarin itu adalah Giant Sea Wall itu bikin bendungan gede. Nah itu masih
mungkin nanti tanya ya kapan mulai dilakukan tuh, karena udah dari awal pemerintahannya Jokowi 2014 kalau nggak salah sudah mulai disuarakan bangun itu, tapi belum kejadian karena masih debatable. Mungkin menurut saya syaratnya bangun giant seawall itu bukan hanya konstruksi giant seawall-nya yang harus dipikirkan, konstruksi giant seawall-nya tahan rob dan lain-lain itu. Iya. Tapi jauh dipikirkan antara giant seawall sama daratnya ini kan jadi akan ada tergenangan air tuh kayak gitu tuh. Nah itu apa isinya? Kan sempat ada dulu yang mengatakan ntar jadi apa? Septic tank raksasa. Jadi semua limbah-limbah kita kotoran kita ke sana semua kan. Nah, berarti mungkin kesiapan bangun giant seawall itu bukan hanya bangun itunya, bangun temboknya itu, decknya itu, tapi juga harus dipikirkan sewerage systemnya di irigasinya ya betul. Nah, sewerage systemnya. Jadi sistem air limbah dan drainase di Jakarta ini. Oke. Kan tadi Bapak ngomong kalau udah di rencana tata ruang, ya kan, terus ada cara mitigasinya, sebenarnya boleh aja kayak gitu, sesuai zonasi. Nah, gimana caranya orang mitigasinya tuh tepat sesuai rencana tata ruang itu? Oke, Mas Dodi. Jadi gini, pengalaman saya waktu di tata ruang, ngurusin tata ruang ini saya lumayan lama sih. Sebenarnya saya masuk tata ruang itu tahun 2017, tapi sebelumnya saya udah ngurusin tata ruang dari tahun 2000-an. Ada di salah satu produk tata ruang kita dibikin kawasan rawan bencana. Itu di kota Cirebon. Jadi dikasih garis merah gitu, rawan bencana, sehingga implikasi dalam satu peta pola ruang itu ada kawasan rawan bencana atau kawasan resapan air yang harus dilindungi daerah. Nah, kawasan rawan bencana itu konsekuensinya apa? Dengan ditaruhnya di tata ruang itu kawasan rawan bencana, maka dulu itu semua di bawah area yang ada delineasi kawasan rawan bencananya nggak boleh dibangun. Atau yang udah terbangun pun masih dalam proses konstruksi atau masih dalam proses jual beli tanah dan lain-lain, nggak bisa terbit sertifikat, nggak bisa terbit IMB-nya zaman dulu itu ya izinnya. Sekarang PBG itu. Nah, jadi itu implikasinya. Sehingga banyak protes, pengembang protes, masyarakat protes. Kok nggak boleh dibangun? Saya tinggal di situ bertahun-tahun nggak terjadi apa-apa. Nah kan sama kalau kita analogikan dengan Sumatera, bertahun-tahun nggak terjadi apa-apa, tapi sekarang terjadi gitu kan. Nah itu sebenarnya udah rawan bencana tuh gitu kan, kita kasih indikasi ini rawan bencana. Nah sekarang ke depan di produk rencana tata ruang kita itu nggak masif, nggak satu warna sendiri. Jadi cuma dikasih beberapa zona-zona tertentu, itu zona rawan bencana, tapi masih boleh dibangun sesuai pola ruangnya. Misalnya di situ kita bilang kuning fungsinya fungsi itu kuning berarti untuk perumahan, maka boleh diizinkan perumahan dibangun di situ walaupun situ daerah rawan bencana. Nah, di kita namanya ada ketentuan khusus, kita masukkan dia di ketentuan khusus. Jadi di dalam produk rencana tata ruang kabupaten kota sejak 2019 ke sini itu ada ketentuan khusus namanya. Jadi di zona-zona tertentu kita kasih delineasinya, kita kasih tambahan, Anda boleh bangun di sini, tapi karena ini daerah rawan bencana maka perlu ada istilah, kita dulu ketemu istilah yang umum kita pakai waktu itu mikrozonasi analisis namanya. Itu katanya agak mahal sih. Jadi dia harus ngeboring tanahnya. Jadi orang mau bangun itu boleh, tapi si developernya harus boring dulu. Melakukan analisis mikrozonasi analisis itu supaya ketahuan ini konstruksinya seperti apa dengan jenis tanah yang misalnya nggak keras gitu ya, jadi gampang atau jenis tanahnya tuh yang bergerak gitu ya. Nah itu harus konstruksi seperti apa. Nah itu jadi boleh dibangun, tapi mitigasi, dan itu sudah kita disisipkan di produk-produk rencana tata ruang kita. Emang mau bangun di daerah yang rawan ya harus effortnya lebih gede dong. Lebih gede, ya gitu, kan? Ya. Karena kan ini at the end of the day korban jiwa juga loh, resikonya gitu. Setuju. Tata ruang itu kan dibuat untuk sustain, betul, ekonomi, sosial, lingkungan kan. Nah, untuk masyarakat juga harus sustain, itu nggak boleh kita buat tata ruang yang endingnya membuat masyarakat
nyaman, nggak aman. Ada nggak sih tantangan terberat pada saat Bapak menjabat? Tantangan terberat di awal ya, waktu saya jadi tata ruang, itu ternyata saya kesulitan pertama apa? Produk rencana tata ruang itu tidak mudah didapat ternyata. Maksudnya gimana? Nah, jadi pada saat itu 2017 kalau Mas Jody mungkin baca-baca ya atau tanya teman-teman tuh, itu kita nyari produk rencana tata ruang, dokumen Perda RT RW kabupaten mana gitu ya. Itu waduh, jangankan masyarakat, kita aja yang di pegawai-pegawai tata ruang nanya itu nggak dapet tuh. Nah, kenapa ketahuannya saya itu sulit? Waktu saya bikin kebijakan satu peta One Map Policy, waktu saya di Menko sebenarnya bikin One Map Policy, di situ ketahuan semua tuh. Saya bongkar semua di situ, ternyata tata ruang kita perdanya nih di mana-mana gitu ya, berserakan. Jadi di kantor-kantor Bapeda, di kantor dinas PUPR ada mungkin ya di laci-lacinya mereka, tapi kan nggak bisa diakses. Ya. Nah makanya waktu itu saya prioritas pertama adalah tantangan pertama itu yang harus dijawab, angkat ini semua ke permukaan, sehingga kita buatlah namanya Gistaru, GIS Tata Ruang. Oh, Gistaru. Nah, itu ada alamat, nanti jayangin alamatnya di sini bisa juga. Boleh nanti kita taruh di deskripsi ya. Di situ ya. Nanti itu masyarakat bisa buka tuh, hit aja di situ. Tapi memang bukan bentuknya aplikasi ya. Dia bentuknya kayak Google Google apa? Jadi taruhnya di Google lah, Gistaru gitu ya. Buat kayak di komputer gitu ya, Pak ya. Ya, .com ya kayak. Nah, itu dibuka nanti teman-teman milenial cepet lah pasti bisa cara bukanya tuh. Ketahuan tuh di mana. Misalnya lihat RT RW kabupaten mana, buka langsung di situ. Mana boleh bangun rumah, mana dibangun industri di mana, perkebunan di mana, tata ruang itu pola ruangnya terbuka semua. Itu pertama yang penting, yang tantangan pertama yang bagaimana kita bikin tata ruang bagus, bagaimana kita melakukan revisi atau review, kalau kita lihat produknya aja susah. Kalau kita bikin tata ruang kabupaten X gitu, kabupaten A ya, kita harus lihat sebelahnya tuh. Misalnya kita bilang tata ruang kota Banda Aceh, kita harus lihat tata ruang kota kabupaten Aceh besarnya, Aceh Jaya gimana. Jangan harus sinkron kan? Jangan kita bikin jalan nanti tiba-tiba masuk Aceh besar jalannya nggak nyambung gitu. Nah supaya ngeliat sinkron waktu kita bikin tata ruang kota Banda Aceh, kita harus tahu juga Aceh besarnya. Nah kita cari Aceh besarnya, nyari kemana-mana nggak ada, gitu kan? Nah sekarang nggak, kemanapun bisa, buka aja Gistaru seluruh Indonesia. Ada tuh di situ Perda RT, yang official ya, yang legal, Perda RT RW provinsi, Perda RT RW kabupaten kota, semua perpres rencana tata ruang ada di situ. Tinggal buka saja. Seluruh masyarakat dari tahun 2018 sudah kita launching. Cuma mungkin perlu nah sekarang Gistaru itu masuk di OSS itu. Jadi mesinnya OSS yang ada di BKPM itu. Nah, itu tantangan pertama. Nah, karena tata ruang itu kan kalau itu udah terjawab, udah mungkin 60% terjawab lah tantangan itu. Supaya kan kita bikin rencana tata ruang baik kan, baik untuk semua orang. Betul. Nah, kalau semua orang bisa buka rencana tata ruang, mereka tahu, berarti ini produknya jelek nih. Nah, marah, udah itu masukan kita review. Nah, tapi benar gitu ya, karena semua orang bisa lihat dulu tuh. Nah, tinggal tantangan kedua adalah sektor. Tata ruang itu kan menyangkut seluruh sektor. Kita ngatur apa coba? Ngatur rumah. Hubungannya sama siapa? Dulu Menteri PU ya, atau sekarang Menteri Perumahan. Terus ngatur apa? Kebun, Kementerian Pertanian, sawah, Kementerian Pertanian. Kita ngatur apa lagi? Bandara, sama BUMN kan, sama pelabuhan. Kita atur di situ infrastruktur, listrik, kita atur semua di situ. Semua kepentingan sektor itu ditaruh di dalam satu produk tata ruang. Nah mereka kan punya ego sektor masing-masing tuh. Itu tantangan kedua tuh. Nah itu gimana tuh ngatasin itu? Nah bagaimana kita supaya bisa menempatkan semua kepentingan itu dalam satu ruang yang harmonis tadi kata Mas. Harus sinergi kan? Harus sinergi dan harmonis. Dan tapi dengan bisa mengatasi bisa mendukung tujuan pembangunan pemerintah kan? Itu bagaimana tuh? Harus duduk bareng. Nah duduk bareng kalau mereka semua sektor pertama ya nggak bisa lihat produk yang kita lakukan gimana. Nah makanya waktu itu kita buatlah mekanisme namanya rapat lintas sektor. Di situ yang menentukan tuh. Lintas sektor itu dibuka, kepala daerah semua harus hadir. Kemudian dari kementerian lembaga harus hadir. Di situ kita rembukan tuh
Nah, gitu, jangan sampai kejadian ada satu kota di Jawa ini, Jawa Timur, waktu pembahasan lintas sektor tuh ketahuan nih, PU punya rencana jaringan irigasi, maunya. Ya, irigasi primer, sekunder, tersier kan? Jaringan irigasi. Irigasi untuk apa coba? Untuk sawah. Iya, Ya? sawah iya. Tujuannya untuk mengairi sawah kan? Diplot di peta. Nah, di draft peta rencana tata ruang itu sebelum jadi perdanya kan, atau dibahas di lintas sektor, ketahuan lah. Ternyata rencana jaringan irigasinya PU itu masuknya kemana? Yang kita rencanakan untuk perumahan, bukan untuk pertanian. Loh, kok bisa Nah, gitu? ini gimana ngaturnya kan? Siapa yang ngalah? Perumahannya dirubah jadi sawah, atau Sawahnya dirubah jadi perumahan. irigasinya berubah jadi drainase, bukan drainase, buat irigasi, perumahan gitu untuk kan? perumahan, Iya, gitu kan? iya. Yang mana nih? Nah, disitulah syarat terapan. Nah, waktu itu diputuskan kalau nggak salah ada diteliti lagi ulang mana yang cocok sawah, mana yang itu diteliti ulang lagi gitu. Kenapa ini bisa kejadian? Jadi ya fungsinya lintas sektor itu untuk salah satu. Nah, perlu tentunya yang paling berat adalah ATR itu kan dianggap kementerian sektor kan, ATR itu kan. Iya. Nah, yang melintas sektor itu kan biasanya di Menko ditaruhnya kan, di Kementerian Koordinator. Nah, ini perlu memang dikawal oleh Kementerian Koordinator. Jadi untuk mengatur ini. Nah, kalau enggak ya, saya berpesan, saya berharap tuh semua teman-teman di sektor itu semuanya bahu membahu lah kita serius untuk waktu diundang di lintas sektor itu tolong kita, tapi di rapat itu lepaskan ego sektornya dilepaskan. Iya. Itu suatu challenge yang lumayan. Iya. Ya mudah-mudahan bisa. Sebenarnya emang aku dengarnya juga agak lucu sih karena kan kayak ego sektoral, tapi kalau emang buat melayani masyarakat gitu kan harusnya kan mereka bisa jabat tangan dong. Iya. Cuman buktinya ya masih jadi tantangan kayak Bapak bilang kan gitu. Pesan saya cuman satu, pertama ego sektoral dihilangin ya. Iya. Satu kalau itu dari pemerintahnya. Dari pemerintah. Semua yang kita lakukan harus diniatkan untuk tujuan yang baik, untuk menjaga kehidupan, keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, yang kedua kalau dari masyarakat harus mulai diajak melek tata ruang. Ya, melek tata ruang itu kita sekarang fasilitas pemerintah sudah bikin. Tadi saya bilang ada Digistaru, tolong sering-sering dibuka. Ya, tolong sering-sering. Cuma sertifikat aja. Ya, jangan kalau di ATR kenalnya cuma sertifikat tanah doang. Iya. Ya, nah sementara sertifikat tanah itu dipakai untuk apa? Boleh digunakan untuk apa? Itu adanya di tata ruang, fungsinya untuk apa? Nah, sering-sering dibuka lah. Ya. Jadi kita punya sertifikat nih, sertifikat kita boleh bangun apa ya? Nah, satu hal yang saya minta makin sering kita masyarakat belajar itu, maka dia tahu. Misalnya di situ kan kebanyakan ya yang protes itu karena dia nggak tahu kan. Iya. Saya punya sertifikat, berarti bisa saya buat apa aja dong. Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi kita menerapkan konsep dulu kita kenal namanya RRR, right, responsibility, restriction. Yes. Jadi nah itu harus tiga itu harus dipahami dan harus sama-sama kita diedukasi lah. Masyarakat itu semua harus mengedukasi dirinya. Semua fasilitas sudah ada sekarang, medsos sudah banyak. Cuman yang dibuka jangan yang gosip-gosip mulu. Nah, sekali-sekali buka Mas Jordi aja nih. Ya, sekali-sekali buka tata ruang, terutama yang Mas Jordi. Yes. Di sini banyak informasi yang bisa salah satu untuk mengedukasi tadi itu. Dan sekali lagi pray for Sumatera. Dan semoga korban-korban itu cepat dapat bantuan ya Pak ya. Insyaallah. Ya terakhir sekali lagi terima kasih banyak udah datang Pak. Saya tahu Bapak juga sibuk, bisa ngisihin waktu buat kami itu luar biasa. Sama-sama. Semoga manfaat. Siap. Buat teman-teman di rumah, terima kasih udah nonton sampai akhir. Keep supporting channel ini karena at the end of the day, gue ngelakuin ini nggak bisa sejauh ini tanpa dukungan penonton gue dan semua teman-teman gue yang ada di sini juga. So thank you so much for watching. Kalau ada topik yang mau kalian bahas, komen di bawah. Nanti gue panggilin narasumbernya. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah. Tanya
Mas Jordi, jawab semua tentang tanah, dari hak hingga sertifikat, tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham, tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar